Joseph Sebastian dan pendapat Joseph, tapi video ini akan diposting lebih dulu di pendapat Joseph selain untuk subscribernya naik. Alasan ini adalah untuk memperluas jangkauan, jadi orang yang mau nonton pendapat Joseph bisa mendapat video yang sama di Joseph Sebastian. Jadi untuk memperluas aja salah satu alasannya, dan saya ingin lebih juga banyak channel pendapat Joseph banyak yang juga yang lebih banyak yang nonton. Hari ini saya sama kembaran saya nonton film Kodrat, film garapan film yang Raffi Film, dan film ini menurutku adalah film menarik. Pertama, film ini digarap dan ditangani oleh banyak perusahaan produksi, mulai Raffi Film, Makna Entertainment, Dunia Mencekam Production, Astro Show, Endoscore Entertainment, Carnavan Studio. Jadi banyak yang terlibat dalam film, banyak perusahaan produksi yang terlibat dalam film ini. Dan gaya ceritanya, bagaimana eksekusinya, menurutku orang yang membeli tiket ini dan mencoba memahami konflik dalam film ini cukup puas. Artinya film ini orang yang bukan hanya orang yang misalnya dalam segi degradasi, seorang ustadz yang mengalami degradasi iman, muncul keraguan-raguan itu dalam dirinya. Bukan hanya di situ, tetapi juga digambarkan bahwa ada masalah multidimensional terhadap warga dalam masyarakat, khususnya di desa yang hampir, kalau kamu menontonnya, hampir seperti Lampor. Di film ini lebih difokuskan sebagai desa yang diteror bukan hanya kerasukan, tapi juga film yang menjelaskan suatu desa yang warganya juga ditekan oleh konflik masalah ekonomi, mulai dari gagal panen bisa menyebabkan berkurangnya sisi pendapatan, ada banyak kebutuhan yang tidak dipenuhi, orang jadi sering berhutang, terus bagaimana orang yang mengalami putus asa, ada banyak masalah keluarga yang semakin meruncing. Jadi film ini bukan menghadirkan film horor antara setan yang merasuki manusia yang dirasuki, pemuka agamanya selesai. Tetapi masalah ini cukup meluas. Jadi orang menonton film ini banyak bisa melihat bahwa banyak isu yang terdapat dalam film ini. Kita mulai dari pertama, orang yang mengalami degradasi kepercayaan. Ustadz Kodrat yang diperankan Vino G. Bastian itu orang yang mengalami degradasi kepercayaan terhadap Tuhannya dikarenakan
salah satu pemicunya cukup drastis, ada kegagalan dia mengobati anaknya yang diperankan Jason Bangun yang bernama Alif Fatana. Nah, kegagalan itu yang menyebabkan dia mengalami degradasi, walaupun sebenarnya dalam jalan ceritanya awalnya dia juga sempat mengalami tekanan juga, meskipun tidak dijelaskan. Kegagalan itu menyebabkan juga dia dalam garis kedepannya masuk ke penjara. Akhirnya kita bicara ada sisi realitas di sana, di bagaimana si Alif dituduh dan didakwa karena dianggap membunuh anaknya dari praktek yang ruqyah. Ya, mungkin saja di dunia modern yang bergaya pemikiran lebih positivistik itu dianggap penyiksaan. Dan menurutku jalan sampai di situ sudah cukup bagus. Nah, hal itu ditambahkan kalau kita berbicara positif dunia, simbol positif itu, simbol gaya positif gambar orang yang putus asa, si Tati yang punya anaknya kesurupan, suaminya gagal panen, dia punya utang sama aja Jasmine ya. Jadi ada di gambaran orang yang putus asa. Berdasarkan bukan dia Tati tapi juga suaminya yang menganggap pesantren Kauripan yang memanfaatkan situasi tersebut, walaupun dalam perkembangannya ada tokoh lain yang memainkan peran di sana. Jadi di situ dari gaya cerita itu gaya permainan cerita yang ditawarkan oleh Charles Ghazali dan Pak Giareksi Alfa Fatariksa itu cukup bagus. Jadi ada kalau dikatakan metafora ya bisa dikatakan metafora, ada sisi horornya, ada sisi agamanya, ada sisi permasalahan di desa diramu jadi satu menjadi suatu gaya cerita menarik. Hal itu dipertegas oleh bermain dengan tokoh-tokoh utama seperti Marsha Timothy, si Vino G. Bastian, dan beberapa aktor lain seperti menurutku yang layak dipuji adalah Maudy Efrosina. Cukup berpujian untuk memainkan sisi drama, terutama Maudy yang dia mencoba menahan pintu di waktu si Alif Amri yang dimainkan oleh Keanu Azarimansyah itu menunjukkan sisi kesurupan, terus dia juga menyakiti ibunya. Dia tuh menangis gara-gara banyak dia merasa bersalah dari masalah-masalah yang menimpa keluarganya, dari bapaknya meninggal, adiknya si Alif harus duduk di kursi roda karena mengalami entah itu trauma atau memang ada masalah traumatis terhadap kakinya yang menyebabkan dia lumpuh. Jadi cukup orang sekali lagi menampilkan orang yang tertekan itu cukup kuat di film ini. Dan film ini mengambil
tema orang yang tertekan dari permasalahan-permasalahan itu cukup bagus. Meskipun kalau mengatakan ini film horor, ya film horor, film ngomongin hantu-hantuan yang ngomongin hantuan, tetapi yang lebih diangkat dan lebih mencekamnya adalah berdarah. Makanya film ini dikategorikan oleh 17 tahun plus. Mungkin karena sisi banyaknya adegan berdarah yang menjadi kunci menjadikan kunci terhadap bahwa film horor ini menjadi momen. Selain musiknya, tata penggambar, teknik kameranya, dan lain sebagainya, kadang-kadang simbol darah memberikan tekanan, memberikan sensasi yang berbeda. Meskipun kalau ngomongin kekurangan tipis, kurangannya misalnya penggambaran waktu yang tidak jelas, walaupun secara simbol kita bisa menerkanya mungkin di tahun 80-an sampai 90-an. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kita melihat sebuah bagaimana bus tua yang beroperasi di jalan sepi. Itu menurutku simbolnya. Terus tidak dijelaskan letak desanya itu di mana. Tidak dijelaskan secara hampir sama dengan jagat arwah. Tidak dijelaskan masalah internal dari tidak dijelaskan bagaimana tokoh ini dikenalkan secara mendalam, tetapi dia digambarkan orang yang tinggal sendiri, hanya sendirian. Itu menjadi bahkan kita perlu waktu untuk memahami Alif. Kita mesti memahami keluarganya Jasmine. Kita cukup punya waktu, harus mempunyai kepekaan untuk menonton, memahami permasalahan tokoh-tokoh lain. Bagiku cuma masalah itu dari 102 menit atau 105 menit kita menonton film ini, memang tidak dijelaskan permasalahannya secara mendalam. Dia dibicarakan oleh simbol. Meskipun kita harus memuji bagaimana simbol itu, baik itu diperankan secara pas, terus dieksekusi secara baik, bahkan dalam gaya ceritanya dan penggambarannya, editingnya mencekam, tidak pakai CG, teknik kamera terlalu mendetail, lebih bahkan adegan silatnya bisa kita lihat secara luas. Ya cukup menarik dan layak diberikan pujian, meskipun ada sedikit permasalahan nilai minusnya. Sekian dari saya. Jika suka silakan like, subscribe, dan komen untuk memberikan saran, untuk memberikan dukungan terhadap channel ini, baik itu Joseph Sebastian maupun pendapat Joseph. Jika ingin berinvestasi atau bersedekah atau memberikan bantuan, silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.